Makanya memang saya proses belajar nih, pematangan mental, mematangkan psikis, kedewasaan saya menjadi lebih dewasa ya dalam ranah dialektika ini. Karena saya pikir orang-orang yang masuk ke dalam ranah peperangan itu dia akan terbentuk secara sendirinya, tubuhnya semakin berotot, keahlian dalam memainkan pedang semakin jago, keahliannya berkuda pun semakin ini karena dia belajar by experience. Nah, jadi saya anggap kekejaman yang saya lihat dalam koma TikTok ini, penghinaan terhadap nabi saya alami sekali, itu saya anggap adalah media saya belajar menangkap bagaimana ketika saya tidak pernah menghujat teman Kristen saya, Tuhannya saja, mereka sudah memiliki diksi yang kejam terhadap Tuhan dan Nabi saya. Apalagi kalau saya menghujat gitu loh Pak. Maka artinya apa? Saya haram menghujat, tidak boleh menghujat. Harusnya tidak boleh, karena jangankan saya tidak menghujat saya, Nabi saya dihina dengan sedemikian rupa. Allah saya dihina dengan sedemikian rupa. Kitab saya dipijak dengan sedemikian rupa. Gitu. Apalagi kalau saya memulai menghujat gitu. Ini saya mempelajarinya di sini. Kalau cuma teori ya Pak ya, kalau kita bicara di ranah fakultas ya, saya berapa semester dikasih teori. Akhirnya kan praktek Pak. Nah ini saya sedang praktek nih. Gitu. Jadi ini Pak, ini media belajar juga bagi seseorang dan media mengajar juga bagi seseorang gitu. Bisa jadi ketika saya sedang belajar, saya sedang mengajarkan orang lain gitu. Gitu Pak, mungkin Bapak paham ya maksud saya gitu. Komal-komal dialektika ini gitu. Sangat paham. Dan saya setuju dengan statement pertama. Contoh, kalau nama saya muncul di Pesi The King atau di mana itu, saya nggak bakal dinaikin. Pasti itu. Saya taruhan. Kalau saya sampai dinaikin, saya mau bayar. Yang kedua, misalnya diblokir permanen. Kalau ada nama saya di situ, alah Pak Didit, nggak mungkin dinaikin. Karena saya nggak bisa berdebat dan saya nggak mau berdebat. Saya nggak mau menghujat. Artinya, itu bukan konsumsi yang bagus di TikTok. Gini loh, kalau kita berdebat ngotot-ngototan di sini, sekarang saya tanya, yang untung itu siapa toh? Yang untung itu kapitalis. Yang untung itu orang jualan kuota. Nah, jadi saya sepakat dengan Bu Rifa tadi, bahwa yang pertama, kalau saya muncul tuh nama saya, blokir permanen tuh kenal saya. Tanya dia, kalau saya muncul nggak mungkin dinaikin. Kan gitu kan? Kalau saya muncul di Pesi The King nggak mungkin dinaikin. Itu pasti. Nah, jadi ayolah, kecerdasan kita jangan sampai tergelincir dengan hal yang remeh-temeh. Sekarang kita sadari bahwa segala macam yang terjadi ini, itu kita tuh korban kapitalisme kok. Siapa sih yang diuntungkan di sini? Kapitalisme. Siapa yang diuntungkan dengan kita bercakap di sini? Orang jual kuota. Nah, jangan sampai kita jatuh begitu gitu loh. Sampai Pak Madu Kubah itu, kalau ada saya, oh ini alah Pak Didit ini paling cuma segini. Gak menarik. Saya tuh gak menarik di Komal. Tapi saya tuh mau menularkan bagaimana sih kita itu beragama itu menyenangkan. Bagaimana sih kita beragama itu membuat orang lain senang gitu loh. Kalau saya itu, dan saya sepakat dengan Bu Rifa, bahwa yang statement pertama yang harus kita sadari adalah yang diuntungkan dengan kita bercakap itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan. Wong kalian bercakap 1000 tahun juga Islam masih ada. Kalian bercakap 2000 tahun juga Kristen Islam masih ada. Yang diuntungkan siapa? Kapitalisme. Tolong sadari itu. Nah makanya dalam konteks ini saya pesan jangan berlebihan lah. Jadi biasa aja. Sampaikanlah apologet sampean-sampean yang Islam ataupun yang Kristen. Sampaikan biasa-biasa saja. Nggak usah sampai menghujat, nggak usah sampai apapun itu. Karena yang diuntungkan itu kapitalisme, industrialisme. Cuman itu aja. Itu kalau menurut saya. Monggo. Ya, yang lain mungkin Kak Romi ada tambahan, Perah mungkin Bang Madu Kubah atau Saya
Ya udah duluan, Kores. Oh iya, ayo Lord, ayo Lord. Lu Kores. Alhamdulillah. Ya udah, satu hal yang menarik ya, kapitalitas yang untung. Ya, saya akan membawa sebuah kerana sejarah ya. Saya secara singkat saja. Kapitalitas diuntungkan itu sesuai dengan apa namanya tesis dari Paul Huntington, seorang social scientist dari USA, dengan sebuah buku namanya The Clash of Civilization, Perang Peradaban. Sepakat saya, Pak. Ya, bahwasanya Paul Huntington menulis bahwasannya terjadi perang peradaban, di mana Islam adalah menjadi musuh satu-satunya kaum kapitalis. Di saat komunis runtuh di Uni Soviet, itu poin pertama, Pak. Siapa itu kapitalis? Kita paham tahu siapa pemodal. Masuk ke dalam revolusi industri, ya kan? Revolusi industri, yang kemudian nanti kaum kapital. Sebentar Pak, sebentar. Tadi dari siapa penulisnya? Silakan nanti dicari Paul Huntington, seorang social scientist dari United States of America. Itu pertama. Paul itu juga artinya begini, dia menaruh peradaban itu sebagai sebuah komoditas. Ya, oke, bentar dulu Pak, saya belum selesai. Karena kita kapitalis ya. Ya, persoalannya begini, siapa yang diuntungkan? Kapitalis, betul. Tetapi bagi netizen, bagi penonton juga tersadarkan, Pak. Yaitu yang saya mau angkat dulu, ya kan? Tersadarkan selama ini ada orang-orang sebelah yang melakukan proses kebiasaan sebarkanlah ke seluruh bangsa gitu. Dalam Bible kan seperti itu. Dengan mencoba memutarbalikkan fakta, itu poin utamanya. Sehingga dari netizen itu tersadar, oh iya benar juga ya. Jadi yang diuntungkan siapa? Netizen. Walaupun secara finansial itu tidak jadi masalah bagi mereka. Mereka fans saja kok. Itu poin utamanya, Pak ya. Ya, saya sepakat lagi bicara dengan Bapak tadi dengan cara yang baik. Kita, Pak, sudah dicontohkan dalam Islam itu ilmu maudatin hasanah. Kita menggunakan dengan sesuatu kebaikan. Itu poin utamanya, Pak ya. Kemudian apa ini lagi? Beragama dengan membuat orang senang. Itu oke, Pak. Fans saja. Saya sepakat lagi. Tetapi ada persoalan lain, Pak, di dalam komal ini. Teman-teman Bapak itu mayoriti ya. Itu sering banyak buka komal kayak PC The King tadi kan, Sob Katul Salome ya kan. Kemudian Bom Tut ya kan. Kemudian siapa lagi itu? Banyak sekali yang melakukan proses pencemaran tadi, agama yang tidak sesuai atau memutarbalikkan fakta atau melakukan framing. Nah, maka kami hadir di sini, Pak, meluruskan dan mengedukasi. Kalau Bapak sebagai seorang pengamat debat paham gitu kan analoginya gitu kan. Karena kebetulan saya juga pengamat debat juga, Pak. Saya menganalisa poin per poin, Pak. Sebab saya tidak pernah melakukan kejelekan kepada agama Anda, karena saya menggunakan tradisi literatur berbahasa akademis. Karena kami orang-orang perguruan tinggi tidak pernah menggunakan hal-hal yang mencoreng dari sisi keilmuan. Itu poin utamanya, Pak. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan atau orang berpendidikan tetapi seringkali melacurkan kejujuran keilmuan. Itu poin utamanya. Makanya dalam konsep diskusi itu penting sekali, Pak. Adanya namanya literasi. Tujuan untuk apa? Memberikan efek edukasi atau impact yang kuat gitu, agar ada namanya edukasi yang betul-betul benar gitu kan, yang tervalidasi. Begitu caranya, Pak Pak Panitia Surga. Makanya kenapa saya bisa hadir ke sini? Karena saya mengamat debat sejak tahun 2009 di Facebook, Pak. Jadi lama saya ini, Pak. 2009 saya udah mulai masuk. Saya tahu betul, Pak. Ya kan? Kemudian saya masuk di Zoom lagi di tahun 2021. Akhirnya saya kejar lagi di tahun 2023 itu saya masuk lagi ke Komal sini karena apa? Saya ingin meluruskan, mengedukasi. Karena kami kaum akademisi harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Nah, itu persoalannya, Pak ya. Terima kasih. Ayo kita frontier. Ya. jangan di frontier dulu, Bang Kores. Ini adem ayam ini. Jangan ketiga sama si Song lah. Nanti seninya nanti lihat. Lanjut. Ya. Tapi kan Pak Didit nyebut saya. Itu Pak Madu ada saya di bawah. Apa itu Pak Didit? Gini Pak Didit. Seperti kata Unirifa, kita itu harus tahu tempat juga, Pak Didit. Jangan sampai kita ketika ada di ring, Pak Didit mau ngajak ngopi itu nggak masuk itu, Pak Didit gitu. Saya ketika ada di sini, saya itu ya memang mau diskusi, bukan mau ngopi seperti itu, Pak Didit.
Kemudian memang kedewasaan itu harus ada sih di ranah perdiskusian. Karena bukan hanya benar dan baik, Pak Didit. Ada satu lagi, ini pelajaran saya dapat dari Ustadz Hanafi. Bukan hanya benar dan baik, tapi satu juga, bijaksana. Nah, itu. Dalam kaidah Islam itu ada hadis kayak gini. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tanganmu atau dengan kekuasaan. Kalau ndak mampu, dengan ucapan. Nah, kalau ndak mampu lagi dengan hati. Nah, ini urutannya dari hati dulu, karena ini yang paling rendah. Kalau cukup dikasih tahu dengan cara dikasih wejangan atau nasihat, ya udah cukup itu, nggak usah pakai tangan. Yang mana yang benar, pakai tangan apa pakai wejangan? Sama-sama benar, tergantung situasi dan kondisi. Di situ kebijaksanaan harus diletakkan. Seperti itu, Pak Didit. Lanjut. Aku nih, udah boleh. Boleh, silakan. Mantap. Mengenai dialog, karena mungkin ini panitia surga nih baru melihat fenomena seperti ini ya. Jadi ngelihatnya cuma dialog aja gitu, nggak melihat motivasi di belakangnya apa gitu loh. Masing-masing pihak itu punya motivasi di belakangnya. Contoh kami ya, atau kalau nggak kami, gue pribadi di sini itu ingin membantahi syubhat dan fitnah gitu loh. Yang output yang gue harapkan dan alhamdulillah selalu mendapatkan dari ekspektasi gue adalah hancurnya kepercayaan diri para pembenci Islam gitu loh. Itu yang gue cari. Nah, terus bisa direalisasikannya di mana? Nah, dalam dialog gitu loh, dalam dialog. Karena kalau misalnya tempur pakai pedang kan dilarang sama negara, kan gitu. Jadi gini, panitia surga, perhatikan ya. Kalau ingin dialog ini berhenti, ini dari pihak kami. Kalau ingin dialog ini berhenti, silahkan kumpulkan para pembenci Islam, konferensi pers, melakukan permohonan permintaan maaf atas semua hujatan yang mereka lakukan. Itu satu. Yang kedua, tolong tinggalkan semua istilah Islam yang dicaplok ke dalam kitab sucinya para pembenci Islam. Gitu panitia surga. Nah, beres di situ, gua akan pensiun dari dialog lintas agama dan usaha teh herbal yang Aku juga. Sepakat. Gara-gara itu Aku juga. saya gagal jualan madu, Pak Didit. Aduh. Gara-gara ini saya gagal. Nah, jadi dimengerti gitu. Jadi dialog ini bukan sekedar dialog gitu. Ada nilai jihadnya Gue bagi fokus kami di jualan sini. rendang, serius. Gitu. Aku jualan teh herbal asam lambung. Dah, itu aja paling. Lanjut. Oke, saya mau komentarin tadi yang masalah siapa Sob Katul sama bom-bom itu. Saya kasih satu hal aja. Kalau teman-teman datang ke roomnya mereka, bilang aja, suruh baca Arab, bisa nggak? Kalau nggak bisa, suruh diem deh. Itu aja. Ngapain ngomongin agama orang? Bacanya aja nggak bisa. Itu aja, coba masuk. Nih Pak, ada tulisan Arab, baca. Kalau bisa, silahkan ngomong. Kalau nggak bisa, diem lu. Kalau saya simpel aja. Itu Pak. Udah kayak gitu, Pak Didit. Wes ngono kuwi wes. Nggak sesimpel itu sih, Pak. Tidak sesimpel itu. Jadi begini, setiap orang sekarang bisa menghandle dunia dengan tangannya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Setiap orang punya komal masing-masing. Orang tidak berilmu, orang berilmu, orang akademis atau tidak akademis, tukang teh herbal, tukang rendang, ataupun tukang cilok, bahkan tambal ban, itu bisa buka komal sendiri. Bahkan kemarin LC, pendamping karaoke itu namanya Ruth itu. Ruth 777, seorang yang mengaku Kristen dari Oneness. Itu buka komal diskusi lintas agama.
Jadi tidak sesederhana itu. Sama seperti saya hanya bisa menutup mulut saya, Pak. Tapi saya tidak mampu menutup mulut orang lain gitu. Ya, saya tidak mampu mengatur akhlak orang lain, tapi saya bisa merubah akhlak saya. Nah, perang itu adalah hal yang sangat saya benci, tapi perang itu terkadang tidak bisa saya hindari. Perdebatan adalah hal yang sangat saya benci, Pak. Tapi terkadang perdebatan itu adalah hal yang sangat perlu saya lakukan. Jadi itu tidak bisa, dunia ini bukan selera, dunia tidak bisa sesuai dengan selera kita gitu. Karena tadi saya bilang ya, baik gitu menurut kita tuh masing-masing. Subjektif jadinya. Menurut Bapak baik tapi belum tentu benar menurut apa yang saya imani sebagai agama. Menurut Bapak baik juga belum tentu baik menurut saya. Menurut saya baik belum tentu baik menurut Bapak. Nah, jadi bukan kebaikan sandaran kami umat Islam, tapi kebenaran. Dan kebenaran itu hanya datang dari Allah. Makanya dalam Islam itu ada dalil ketika Rasulullah diperintahkan untuk berperang, sebagian pengikut baginda Rasulullah itu dari kalangan kaum munafik, mereka ketakutan gitu. Karena menurut mereka itu merugikan. Makanya ada dalil. Baik menurut kamu, belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kamu, belum tentu buruk menurut Allah. Artinya apa? Kami umat Islam ini parameternya kebenaran, Pak. Kebenaran parameternya. Mungkin kalau Bapak bilang tadi kan, bagi saya tuh nggak penting benar apa tidaknya, penting baik dulu. Lah, nggak bisa seperti itu. Karena kalau saya harus baik menurut siapa gitu loh. Kalau saya ngikuti parameter baik, belum tentu yang baik menurut Pak Didit ini baik menurut Perah. Belum tentu baik menurut Pak Didit itu baik menurut Sofiatul. Belum tentu yang baik menurut Bapak ini baik menurut Pak Jokowi. Karena kembali lagi kebaikan itu subjektivitas masing-masing. Kita punya parameter sendiri-sendiri tentang kebaikan. Makanya kita tidak bisa sekedar baik, tapi benar. Segala sesuatu yang benar itu pasti baik. Tapi segala sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu benar. Nah, saya sudah contohkan tadi. Kalau terlihat baik itu ketika ada maling masuk yang lagi dikejar massa, saya selamatkan dia, saya kasih makan dia, baik menurut saya. Tapi benar enggak? Enggak. Saya bisa menyembunyikan penjahat, kong kali kong sama penjahat gitu. Nah, artinya gini. Dialektika ini tempat kami umat Islam menghentikan diri kami dari melampaui batas, Pak. Ini kalau kita tanya satu-satu umat Islam, kalian mau tidak menggal kepala kiamat? Kalau kalian punya pedang di tangan kalian masing-masing, setelah apa yang terjadi kiamat? Sorry ngelek ya. Mereka kan akan menjawab, mayoritas dari mereka, Pak, kami mau. Saya duluan yang ngebonyokin kiamat. Nah, artinya gini, Pak. Justru ranah dialektika ini menghentikan mereka dari melampaui batas. Kita masih bisa ngobrol. Cara nampar kiamat adalah dengan dialektika. Balikin argumennya dengan cara apa? Pelajari kitab sucinya. Bener nggak? Yang dituduhkannya itu semua bener nggak kita? Ini salah satu cara terbaik untuk menghindari penghakiman secara massal gitu. Maka dalam Islam itu kalau ada mudarat 1, mudarat 2, mudarat 3, tiga-tiganya mudarat, Pak. Impactnya, implikasinya dari apa yang akan terjadi di 3 jalan ini buruk. Kita pilih mana implikasinya yang paling sedikit keburukannya. Kita nggak bisa lagi harus begitu dalam Islam. Jadi dialektika ini saya katakan ya, debat itu buruk, Pak. Tapi lebih buruk kalau saya biarkan kiamat meronta-ronta dengan meraung-raung dengan narasi liarnya terhadap Al-Quran, membiarkan saudara saya kepanasan di bawah, menjawab dengan menghujat pribadi kiamat, menghujat agama si kiamat, yang mana nanti implikasinya lebih parah lagi, apa itu? Men-trigger orang sama-sama saling menghujat. Kalau saya hadir, kemudian saya bawa ranah dialektika, ketika kiamat menyampaikan, oh Nabi kamu begini, saya tampar kiamat dengan kitab sucinya. Saya tidak perlu menghujat balik kiamat. Nah, itu salah satu cara menurut saya. Cara terbaik bagi saya untuk memuaskan hasrat marahnya saudara-saudara saya. Makanya mereka nonton rame itu kalau saya nonton pas lagi nampolin teman-teman Kristen itu. Metode komparasi yang nyelekit.
Bapak kalau dengar narasi saya, mohon maaf ya, Bapak nggak akan sanggup dengernya, nggak akan sanggup. Maka saya bilang, saya ini punya paku yang sewaktu-waktu bisa tercabut kapan saja. Saya punya kemarahan yang sangat besar yang bisa meledak kalau seandainya saya selalu disenggol, dan kemarahan saya itu tidak perlu saya harus gunakan narasi fitnah terhadap kitab kalian. Saya merekam semuanya itu, konsekuensi logik dari yang kalian sampaikan itu bisa saya lemparkan balik. Nah, jadi inilah terkadang menurut saya dialektika ini adalah jalan terbaik untuk saat ini, meredam emosi dari orang Islam ataupun orang Kristen yang mana nanti bisa jadi bacok-bacokan mereka. Udah, daripada kalian bacok-bacokan, ayo di sini kita bacot-bacotan di sini. Bacot-bacotan tuh enggak bagus. Tapi pilih mana? Bacot-bacotan atau bacok-bacokan? Oke, kalau laki-laki mungkin saya lebih pilih bacok-bacokan deh katanya. Tapi kalau dipikirkan mudaratnya lebih besar mudaratnya bacok-bacokan, dibacok putus tangan. Bacot-bacotan lidah nggak akan copot, Pak. Nggak ada itu orang yang saya dengar lidahnya putus gara-gara banyak bicara, nggak ada. Saya belum pernah dengar itu ada orang meninggal gara-gara banyak bacot, nggak ada. Tapi kalau dia karena bacotannya dia mati, ya tetap aja yang matinya gara-gara dibacok gitu kan. Memang lidah ini sangat tajam daripada pedang. Makanya saya memilih, udah daripada kalian main bacok-bacokan, main hakim sendiri, ajak nih penghujat atau teman-teman yang non-muslim yang salah paham terhadap Islam, duduk kita ngobrol pakai literatur tapi ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya anggap dialektika ini salah satu metode yang baik menurut perspektif saya untuk menurunkan kemarahan teman-teman muslim saya yang mendengarkan penghujatan dari teman-teman Kristen yang menghujat. Itu poin saya gitu. Ya, shalom semua. Setuju, Uni. Saya setuju. Saya rasa sih memang kalau yang masalah room Sofiatul atau PC The King itu malah mengedukasi ya. Kan jadi ada. Kok saya nggak dengar suaranya ya? Ini saya yang nge-lag atau si Song yang hilang suaranya nih? Halo? Kedengeran nggak? Putus Song tadi. Tadi putus Song. Tergantung motivasi kali ya Song ya. Mungkin motifnya udah buruk jadi alam pun tidak bersama kamu gitu. Iya, maksud aku gini, Uni. Aku setuju sih, maksudnya room diskusi ini bagus. Bahkan room yang sepertinya mengejek atau mengolok-olok itu kan sebenarnya untuk apa namanya ya, mengkritik kitab sendiri ya, mencari tahu. Terkadang-kadang kan hal-hal tersebut kan tabu kalau di dalam agama. Misalkan kita mau nanya kepada guru kita atau ustadz kita kan, kadang-kadang kan susah juga gitu. Mungkin di sini kan kita bisa saling, ya mungkin kalau ada kesalahpahaman tinggal diluruskan bahwa ini sebenarnya nggak seperti itu. Kan juga sama yang terjadi misalkan di room Bang Zuma, di room yang Islam ini kan selalu membawa tentang agama Kristen bahwa Paulus gini sebenarnya enggak. Kan itu kan jadi terjadi ada diskusi di sana dan saling mengedukasi juga. Tapi kita yakin aja bahwa kebenaran itu akan selalu benar ya. Jadi kita nggak usah khawatir tentang hal-hal itu. Iya, sebenarnya begitu. Harusnya teman-teman Kristen yang percaya diri bahwa Kristen itu akan dimenangkan karena benar, itu tidak perlu khawatir diskusi dengan kami. Kami pun juga begitu. Umat Islam yang berilmu tidak perlu khawatir ngobrol dengan teman-teman Kristen kalau kita yakin dengan kebenaran yang kita bawa. Masalahnya adalah seperti yang Pak Didi sampaikan tadi, Song, tidak semua teman-teman saya yang saya sayangkan dari teman Kristen itu mau dan mampu berdiskusi ilmiah dengan adanya tema, timer, dan juga moderator. Kebanyakan dari teman-teman saya seperti Sofiatul itu ya, bahkan saya pernah gitu minta tolong sama teman-teman muslim saya yang rezekinya berlebih itu, bahkan mau membayar Sofiatul untuk diskusi dengan saya gitu. Masalahnya Sofiatulnya mau atau enggak, atau mungkin dia mau tapi tidak mampu, atau jangan-jangan dan tidak mau karena tak mampu. Saya nggak tahu, Song. Tipikal saya adalah orang yang pertama mencoba untuk mempertontonkan orang-orang dengan klaim bombastisnya tuh. Saya ingin tuh kalau dia memang benar-benar sesuai dengan klaimnya, dia akan diperlihatkan secara realitas bahwa dia berilmu, dia mengetahui dan memahami. Tapi
saya juga ingin mempertontonkan apakah diri saya ini adalah representasi muslimah atau bukan dalam ranah dialektika. Makanya saya belum representasi muslimah. Kadang saya representasi Bible, saya bilang. Maksud saya adalah saya ingin juga teman-teman yang lain itu menyaksikan sendiri siapa jagoan kalian itu. Apakah yang kamu andalkan Sofiatul itu benar-benar representasi Bible atau jangan-jangan representasi iblis gitu? Sama, saya juga silahkan. Kalian netizen itu kan penilai paling benar itu. Kalau sudah muncul di publik ini maka kita bebas nilai, siapapun bebas menilai. Tapi kembali lagi, saya ingin dilihat banyak orang bahwa saya sebagai pribadi muslimah tidak pernah khawatir dengan hujah dan dialektika. Apapun temanya. Apapun temanya. Bagaimanapun metodenya, Song. Kalaupun nanti saya diajak untuk ayo metode hujat hatuha, ayo. Ayo. Saya saling hujat dengan Anda. Oke, tenang aja, udah lu aja yang hujat. Tapi dengan catatan, timer, tema, moderator. Jadi saya itu tidak mau berhadapan dengan kiamat saat ini, Sofiatul, kalau tidak ada timer, tema, moderator. Tapi kalau ada tema, timer, moderator, saya minta tolong. Dajjal pun dari Kristen yang dianggap Dajjal, silahkan sama saya nggak apa-apa. Kiamat kek, si PC King kek, si CP kek, nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa ada 3 hal itu saya nggak mau. Kenapa? Saya memperbodoh diri saya sendiri. Saya capek banget ngomong gini. Oh, dia juga ngomong, nggak ada timer, kita nggak dibagi waktu. Saya kasih data ini, dia nggak sesuai tema. Jadi saya lelah, Song. Nah, jadi saya adalah orang yang pertama mengundang si The King, si Pesidik King, kayak Sofiatul, kayak Paul Zhang, kayak Saifuddin Ibrahim, kayak bahkan Christian Print Indonesia. Oke, saya nggak terlalu lancar bahasa Inggris, ada Bang Jibril yang bisa translate nanti. Tolonglah. Kalau memang kalian percaya diri dengan apa yang kalian bawa itu benar, kenapa kalian tidak mau diskusi dengan kami pakai timer, tema, dan moderator? Saya pastikan ini. Jangankan saya ini. Ini Bang Madu Kuba ini. Mau dia ini pasti nih. Menghadapi Sofiatul atau Christian Print Indonesia sekalipun. Kita siap, Song. Siap. Dengan catatan, timer, tema, moderator ya. Mau tidak? Mampu tidak? Tapi gini loh, kan bisa dadakan juga ya. Paling kalau timer itu tinggal diatur kan bisa. Yang penting intinya ikuti rule-nya seperti yang Pak Didit katakan tadi. Dialektika itu punya rule. Nah, sebenarnya kalau orang-orang yang paham ranah dialektika, ada 33 logical fallacy yang tidak boleh dilakukan dalam ranah dialektika. Kalau mampu saja seperti itu, mau botol sekalipun dia akan terlihat berkelas. Botol pun seger-seger itu tidak punya narasi dan literatur. Kalau dia mampu menghindari 33 logical fallacy itu, dia akan terlihat hero depan kalian. Percaya sama saya. Masalahnya setinggi-tingginya ilmu seseorang kalau dia sudah logical fallacy, ad hominem, tantrum, strawman, kemudian memframing, udah nggak kelas lagi. Nah, tapi kalau bagi saya tidak peduli sekarang. Siapapun, baik setan pun diskusi sama saya boleh asal ada 3 syarat. Tema, timer, moderator. Udah. Iblis pun boleh diskusi sama saya. Saya kemarin dengar gini, Uni, si siapa namanya, si Luga kan sempat ngajak tarung si siapa itu. Mengapa nggak jadi itu? Saya pada menunggu pertandingan itu. Itu nggak tahu saya itu. Tarung apa? Tarung derajat. Luga itu. Oh, jadi gitu ya. Jadi gitu Pak Didit, kami umat Islam ini sangat terbuka sekali. Bentuk keterbukaan kami adalah dengan saya bahkan sering sekali membuka komal, kalian bertanya. Tapi kalian bertanya ya, jangan kalian terlihat bertanya tapi membuat pernyataan ya. Karena saya ini bukan orang yang akan membiarkan di room saya syubhat itu lewat begitu saja. Gitu loh Pak Didit. Saya tidak akan pernah Pak Didit ya. Selagi saya ingat dengan syubhat, itu walaupun sudah 1000 kali saya jawab, ketika itu dilemparkan di tempat saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan kembali, baik dengan metode komparasi atau tampar balik, atau saya menjelaskan dulu gitu kesalahpahaman itu. Jadi itu prinsip gitu, itu mungkin karakter saya gitu yang susah untuk dirubah gitu.
Jadi terkadang mungkin Pak Didit lihat katanya Unirifa ini mau ditanya aja, tapi kok tumben bertanya sekarang ya? Karena apa? Terkadang teman-teman saya yang Kristen jangankan menjelaskan, bertanya pun mereka salah. Mereka bertanya misalnya, Tuhan punya otak tidak? Pertanyaannya kan saya kembalikan. Apakah definisi Tuhan itu adalah entitas yang butuh otak? Kan itu pertanyaan untuk mengkonfirmasi pertanyaan dia. Saya kira lu ngerti nggak dengan pertanyaan gitu. Jadi terkadang teman-teman Kristen hanya melihat katanya Rum bertanya Islam, tapi Unirifa bertanya terus. Ya iya, karena saya harus luruskan dulu pertanyaan kalian. Saya kadang nggak sampai menjawab loh Pak Didit. Saya terkadang ini nggak sampai ke isi inti Al-Quran saya loh. Saya belum, makanya saya itu lucunya Pak Didit, saya itu banyak membaca kitab saya itu tidak saya bawa ke ranah ini loh Pak. Saya belajar Nahwu Sorof itu bahkan nggak sampai saya praktekkan dalam ranah dialektika ini loh Pak. Karena saya melulu lebih ngajarin bahasa Indonesia, mengajarkan teman-teman saya Kristen untuk bertanya caranya seperti apa. Kadang saya lebih sering mengajak teman-teman saya Kristen untuk mengerti apa itu ontologis, mengerti apa itu definisi, mengerti apa itu yang disebut sebagai ya kita dalam ranah epistem lah ya. Dari mana kau tahu, bagaimana kau tahu, bagaimana kau bisa pertanyaan itu muncul atau lebih kecenderung ke situ, Pak. Makanya saya kuliah pendidikan agama Islam pun belum saya terapkan ini, Pak. Saya belum pernah ngajarin tuh definisi bagaimana memahami secara ilmu tafsir. Belum, Pak. Saya masih ada di kulit ari saya ini. Saya sering sekali menjelaskan kepada teman-teman Kristen itu definisi Tuhan dan manusia, Pak. Dan itu tidak naik-naik. Makanya saya lagi ini Bang alumni kiamat. Saya lagi nggak sholat. Artinya saya tuh dalam titik jenuh terkadang merasa apa yang saya pelajari selama ini di kampus saya yang saya baca buku itu tidak teraktualisasikan dalam ranah dialektika dengan teman-teman Kristen. Jadi saya tuh menunggu teman-teman Kristen yang bisa men-trigger saya untuk mengeluarkan ilmu saya gitu loh. Belum, bahkan kalau dalam mungkin saya punya ilmu 10%, 0,5% yang baru saya sampaikan ini. Ini bukan sombong ya, bukan sombong nih. Bukan sombong ini. Belum sampai saya menjelaskan apa itu metode tafsir, apa itu definisi tafsir yang munasabah. Ini masih ulumul Quran loh Pak Didit. Itu kecewanya saya sekarang ini. Ya, koreksi Uni. Jadi ruang atau ranah dialektika itu nggak ada. Yang ada itu adalah ruang atau ranah debat atau diskusi. Karena kalau dialektika itu dengan diri sendiri dalam ruang pikir bisa, karena membenturkan antara antitesis dan sintesis. Jadi mungkin maksud Uni adalah ranah dialog, ranah debat. Oke, kita pakai kata ranah lah ya. Kalau tidak sepakat dengan kata ruang, kita pakai ranah lah. Ya, ranah dialektika. Karena kalau dialektika itu dalam ilmu filsafat setahu saya itu bisa terjadi dengan diri sendiri, di dalam kepala sendiri, berdialektika sendiri. Artinya bukan berarti tidak ada ya. Ya, artinya mungkin dalam teks koma. Tapi tidak bisa dikhususkan maknanya, tapi maknanya luas gitu. Ya, artinya maksudnya ya dalam paham. kemal ini mungkin lebih tepatnya ruang diskusi atau ruang debat. Diskusi dan debat. Itu oke, apapun istilah yang kita gunakan. Yang penting ya. Bapak paham poin saya. Ya, itu nih. Terus yang kedua adalah dalam bicara masalah iman, saya sedikit sensitif juga masalah asumsi. Karena begini, iman itu tidak bisa dilepaskan dari asumsi. Hanya masalahnya adalah asumsi yang berdasar atau asumsi yang tidak berdasar. Jadi kalau misalnya ada orang komen, asumsi saja, kamu asumsi saja. Loh, yang namanya iman itu asumsi. Masalahnya adalah asumsi itu berdasar apa enggak. Jadi saya sensitif dan sedikit nggak setuju dengan statement bahwa asumsi itu tidak boleh gitu ya. Ya gitu. Oke, saya sepakat itu. Ini baru sikap nih, saya potong, mohon maaf nih, izin saya potong. Silakan. Ini biar kita saya menyepakati sekarang. Kalau dulu bagi saya tuh kayak asumsi itu kayak anti banget di komal saya. Saya sepakati gini. Tidak masalah asumsi. Tidak masalah. Tapi yang saya butuh kejujuran.
Mungkin saya sampaikan pengalaman saya sama Pak Didit ya. Song ini adalah orang yang sangat lincah dalam berasumsi, Pak. Dia berasumsi bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke, saya katakan, kalau itu adalah asumsi kamu pribadi, Song, it's okay, nggak masalah. Oh tidak, Uni, ada dasarnya. Oh dasarnya mana? Saya lihat ternyata tidak eksplisit, tapi implisit menurut penafsiran dia atau interpretasi dia. Saya masih hargai itu. Tapi ketika sudah mulai di pertanyaan selanjutnya, Pak, ketika saya tanya, apakah definisi pencipta dan yang diciptakan, Song? Ini saya kasih contoh kasus ya, Pak. Ini bukan berarti ini jadi tema diskusi kita. Dia jawab, iya kalau pencipta itu menciptakan, kalau yang diciptakan ya udah diciptakan. Oke, lanjut pertanyaan ke selanjutnya. Manusia itu ciptaan apa pencipta? Dia jawab, manusia itu adalah diciptakan, ciptaan, kata dia nih. Nah, 3 argumen, Pak, itu kita sepakati. Sistematika dialektika kita itu kan maju tuh. Kita sepakati itu 3 argumen itu. 3 statement, 3 pertanyaan saya dan 3 pernyataan dia. Kita sepakati itu. Tidak ada perdebatan kita. Oke, sepakat. Tapi nanti yang membuat saya sebagai manusia merasa apa ya, kita belajar nih. Gue belajar filsafat dasar ya, logika dasar ya. Bahwa ketika lu udah bilang manusia itu adalah ciptaan, maka nggak boleh manusia menjadi pencipta. Tiba-tiba ketika saya tanya selanjutnya, Yesus manusia bukan? Manusia. Ciptaan atau pencipta? Pencipta. Kok lu ngingkarin omongan lu di awal? Ah itu, Pak. Itu dia yang kemudian tertolak oleh saya sehingga akhirnya saya berdebat dengan dia. Makanya saya katakan, perdebatan saya dengan teman Kristen itu bukan mendebat kalian itu menyembah Yesus. Makanya saya juga sepakat sama Pak Didit. Kalian nyembah lutut saya juga nggak apa-apa. Kalian nyembah sendal jepit saya juga nggak apa-apa. Itu hak kalian. Bahkan kalau suatu saat kalian berstatement bahwa ayam adalah bebek atau anggur adalah kelapa, itu urusan kalian. Nggak ada kait-mengaitnya sama saya. Tapi ketika kalian mencoba menjelaskan bahwa ayam adalah bebek, saya yang orangnya sudah tahu bahwa ayam begini ciri-cirinya, bebek begini ciri-cirinya, tidak mungkin ciri ayam ada pada bebek, saya tolak kamu dengan dasar apa? Saya tidak mau peradaban rusak. Saya tidak mau logika sederhana itu dirusak gitu. Itulah kenapa saya berdebat melulu tentang hal itu. Bapak boleh cross check deh. Bapak boleh nonton semua diskusi saya yang saya publish di YouTube saya itu. Sengaja untuk apa? Untuk dokumentasi. Saya juga bisa belajar dari semua diskusi saya tonton ulang nih. Di mana saya yang offset, di mana saya yang melampaui batas. Saya bisa perbaiki itu. Itu gunanya juga. Jadi yang sering saya perdebatkan itu adalah ketidakjujuran teman-teman saya gitu. Kalau jujur itu gini, kemarin saya diskusi dengan teman saya Kristen, kita asik-asik aja, Pak. Ketika saya tanya, menurut Anda kalau ada ayat dalam kitab suci ditambahi, maka penulisnya itu termasuk yang baik atau buruk? Buruk katanya. Bang Samudra double. Buruk katanya kan? Oke. Ada satu ayat menurut Anda, kalau saya mampu menunjukkan kepada Anda ditambahi sama penulisnya, Anda mau tidak mengakui kalau penulisnya buruk? Oke, kata dia di awal. Lalu saya tunjukin. Nih ayat ini mengutip ini ternyata ada tambahannya nih. Di awal dia ragu karena itu konsekuensinya blunder imannya gitu kan. Tapi dia bilang, oh iyalah macam mana lagi memang ditambahi pun katanya. Saya nggak debat sama beliau. Bahkan saya santai sama beliau. Nggak ada kami caci maki. Bahkan saya akan berhenti dengan orang ini berdiskusi. Mungkin itu terjadi dengan Pak Jody. Itu terjadi dengan Pak Lucas Ricardo, itu terjadi dengan Carol, itu terjadi dengan Don Free. Kenapa mereka tidak pernah clash dengan saya dan bahkan berdebat, bahkan saya tidak tanyakan lagi tentang iman mereka, bahkan saya tidak nawar-nawarin Islam ke mereka tuh. Karena mereka jujur, ya udah saya percaya ini ada perubahannya, udah itu aja yang penting. Kejujuran kamu aja. Atau gini, dia bilang gini, tidak bisa Uni, bagi saya kitab suci itu tidak ada salah. Udah Pak, saya berhenti di situ Pak. Dia bilang pokoknya kita kalau udah pakai pokoknya Pak, saya berhenti debat, diskusi, saya bilang. Saya berhenti ngobrol dengan orang ini. Tapi selagi masih dia menjelaskan, masih bertentangan dengan logika sederhana, terus dia bertentangan dengan kitab sucinya, saya ulangi kembali dan saya akan berhenti untuk berdebat. Itu menurut saya adalah hak saya sebagai manusia untuk tidak mau peradaban ini rusak gitu loh.
dengan adanya orang-orang yang menyesatkan bagi saya. Itu menyesatkan itu. Menyesatkan, mau dia Kristen Islam kek, kalau dia bertentangan dengan logika, bertentangan dengan isi kitab suci, dia interpretasikan konteksnya lari dari teks, itu saya tidak terima. Nah, itu yang saya selama ini perdebatkan. Bapak boleh cross check, silakan Bapak cross check debat-debat saya, melulu seperti itu, gitu Pak. Jadi asumsi itu dibenarkan Pak, bukan hanya, bahkan saya terima asumsi yang tidak berdasar, asal jujur mengakui itu kan menurut saya sendiri tuh, gitu, selesai. Itu yang kita pentingkan, itu explore itu Pak. Kita explore bagaimana orang lain memahami. Kalau menurut dia ayam adalah bebek, ya kita mau apa Pak? Memang bisa Bapak memaksakan orang untuk mengatakan enggak ini ayam loh, enggak menurut saya ini bebek katanya. Terus kita mau bilang apa? Atau ada orang bilang begini, saya lihat ini angka 6, enggak saya lihat ini angka 9. Selesai Pak kita Pak, nggak perlu Pak kita nih keras-keras, ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Tapi kadang kan ketidakjujuran itu yang tidak ada gitu. Pak, silakan yang lain. Ya, Song atau Pak Didit atau Pera atau atau Bang Samudra nih baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo dilanjut. Atau Bang Madu nih atau host. Saya membaca typingan di bawah ya, untuk menanggapi soal apa ya tadi, soal isu tentang kata-kata Islam yang masuk ke dalam Bible. Nah, saya juga bingung ini. Artinya begini, kalau misalnya nggak setuju, saya pun nggak setuju, ya tinggal kita demo LAI. Cuman kan masalahnya LAI juga punya alasan, pasti begitu. Nah, apa kita gini aja, kita coba dua belah pihak sama-sama mengajukan. Contoh misalnya, kita bikin beberapa copyright tentang kata-kata tertentu di copyright hanya milik umat muslim. Saya yakin berhenti itu. Karena kalau misalnya saya suruh mencabut lah wong Allah saya mau diganti apa namanya terserah. Karena itu tidak akan mengubah kepercayaan dan keyakinan saya. Itu satu. Jadi kita coba tempuh jalur-jalur yang sudah tersedia lah. Secara hukum, secara prosedural, misalnya dengan mengcopyrightkan. Apa udah pernah dicoba? Seperti itu misalnya. Kenapa? Kalau kita ribut lah, saya nggak tahu kok. Ya kalau Anda, itu bukan kesalahan Anda. Maksudnya kayak, kalau saya menganggap saya tidak pernah, kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu dengan saudara saya yang lain ya. Saya selama ini tidak pernah mempermasalahkan personal kekristenan karena saya anggap kalian adalah korban dari LAI. Saya nganggap gitu. Hanya saja yang saya salahkan adalah ketika dipaksakan kepada saya menerima paradigmanya tentang nama Allah itu. Mungkin saya harus jelaskan ke Bapak Didit ini. Konsekuensinya itu adalah saya membiarkan Tuhan saya dinista. Jadi Bapak mau cari kemanapun, baik itu dalam kamus Oxford, kamus yang dibuat oleh orang Kristen sendiri, kata Allah itu adalah nama, ismul zat, nama, proper name. Kayak nama Bapak kan Didit ya, Didit gitu. Itu nama Bapak. Nah, Bapak itu istilah karena Anda seorang laki-laki yang punya anak, maka Anda dipanggil dengan Bapak atau dipanggil Pak dosen lah kalau Anda adalah seorang dosen gitu ya. Itu adalah gelar, generic name. Nah, saya tidak akan pernah, karena saya tidak merasa memiliki ya, saya tidak akan pernah mempermasalahkan kalau ada orang Kristen menggunakan kata Allah tapi sesuai dengan kaidahnya. Contoh, kalau kalian memanggil Bapa yang dipanggil Yesus itu kalian panggil dengan Allah, it's okay. It's okay. Tapi ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Allah, itu baru problem. Kenapa? Esensi zat yang bernama Allah ini sesuai dengan esensi Bapa yang dikenalkan Yesus, tapi tidak sesuai dengan esensi Yesus sebagai entitas yang memiliki keilahian dan memiliki sifat kemanusiaan. Karena entitas yang dipanggil Allah itu tidak memiliki sedikit pun sifat kemanusiaan. Nah, satu itu dari segi ini ya, dari segi nama yang dilekatkan ke siapa. Saya juga tidak bisa membiarkan ketika kata Allah itu dipahami secara salah oleh teman Kristen, lalu teman Kristen menyampaikan kepada kami bahwa kami memahami Allah itu begini dan kami harus menerima itu. Tidak bisa. Karena apa? Secara akademis kata Allah itu tidak pernah ada satupun literatur yang mengatakan Allah itu sama dengan ilah.
Allah dengan ilah berbeda. Bahkan penggunaan bahasa Aram dan Ibrani pun bukan menggunakan kata Allah, tapi Eloah dan Alaha. Dan itu padanannya boleh ilah. Silakan, tidak masalah. Kalau kalian pakai kata ilah, kami tidak akan pernah marah. Kalau kalian pakai kata Alaha dan Allah, kami tidak akan pernah marah. Tapi kalau kalian pakai kata Eloah, maksud saya Allah, tulisannya Latinnya itu ALLAH, merujuk kepada translate dari bahasa Arabnya alif lam lam ha, ya kami nggak terima. Kenapa? Karena itu menyalahi kaidah. Nama Anda Didit. Lalu ketika saya ketemu sama patung misalnya, wah saya melihat Didit lainnya gitu. Itu kan saya menghinakan Anda gitu. Padahal nama Didit itu nama Anda. Lalu saya bilang saya melihat Didit yang lainnya. Nggak boleh sama kayak gitu. Allah lainnya. Loh, Allah itu proper name, nama. Dan nama itu tidak ada terjemahannya, mau di negara manapun tetap nggak ada namanya Riva. Ini kalau di Amerika berubah menjadi Rive gitu. Tetap Riva. Nggak ada saya sampai ke Arab jadinya Rivo. Nggak ada. Tetap Riva. Itu nama. Sama seperti nama Tuhannya kita gitu loh Pak. Sefatal sebenarnya. Karena kalau kita membiarkan hal itu sama seperti kita membiarkan penistaan terhadap nama Allah. Nama Allah diambil, dicaplok, diberikan kepada makhluk. Sama kayak nama Riva diberikan ke nama anjing gitu. Dan itu dilakukan sama Lina Wijaya ya. Dia memberi nama anjingnya dengan nama saya gitu. Bapak kira-kira menurut Bapak masuk akan diterima tidak secara ini ya? Bapak punya teman namanya Riva. Terus Bapak punya anjing gitu. Bapak kasih nama Riva itu. Nggak akan terima seharusnya itu. Nah itu juga yang terjadi. Saya menganggap begitu ketika nama Tuhan saya adalah Allah disematkan kepada patung Yesus dipanggil Allah. Saya nggak terima itu. Nggak terima saya. Atau Yesus yang adalah nabi saya dipanggil Allah gitu, Allah gitu. Ya saya nggak terima lah. Makanya itu terjadi perdebatan hebat di antara kita gitu loh. Saya kasih tahu sama teman-teman Kristen, dari mana kalian dapat terminologi ini bahwa Allah itu adalah gelar? Tidak ada. 6 tahun ini saya diskusi, saya tidak pernah temukan literaturnya gitu loh. Melainkan dari asumsi yang tidak berdasar. Nah itu tidak bisa dibiarkan karena konsekuensinya berbahaya buat saya pribadi. Seolah-olah saya membenarkan nanti bahwa nama Tuhan saya ini boleh disematkan kepada makhluk apapun. Padahal silahkan cari peradaban manapun lah. Saya selalu tuntut itu Pak. Kalau patung L kita bisa temukan dari peradaban Sumeria. Subhanallah. Tapi kalau patung Allah, ya. Ini anak maunya tuh udah dateng nih di sini ternyata. Subhanallah. Nah kan, ini nih ajaran yang diajarin Paulus seperti ini nih. Wah, anak saya. Nggak usah. Udah turunin aja, nggak usah. Cuman buang-buang waktu. Nah gitu Pak Didik yang terjadi. Cuman terkadang kan teman-teman Kristen saya yang mereka itu sudah menerima di LAI tertulis seperti itu, mereka mau apa? Dan tidak sedikit kok Pak teman-teman Kristen yang sadar kok seperti Romo Aldo nggak mau menyebut Tuhan dengan panggilan Allah karena dia menganggap bahwa itu penistaan justru kepada Yesus. Masa kita menyembah kepada Allah lain menurut Sam Aldo tuh? Gitu. Begitu juga dengan saudara-saudara saya yang akademis ya seperti siapa lagi ya yang tidak menggunakan kata Allah. Tidak sedikit loh Pak, ada dari mereka. Bahkan mereka ikut kok demo ke LAI dulu. Kalau tidak salah siapa ya Prof Oreo yang ikut demo. Pak, salah satunya. Siapa? Moreh Rizky. Bukan dari pihak Kristen yang ikut demo ke LAI. Bukan demo ya, lebih mengirimkan surat. Bukan, ada satu lagi, ada beberapa sih. Ya, Pak Lukas Ricardo termasuk kalau nggak salah itu, setahu saya. Yang mencoba berkomunikasi dengan pihak LAI Pak. Kita itu nih. Iya. Jadi gitu Pak. Sebenarnya itu sih Pak alasan saya dan teman-teman Muslim itu. Silakan Pak Didit. Well, oke. Ada Ustadz Dion. Assalamualaikum Ustadz. Oke, jadi kalau masalah terminologi dan epistemologi, budaya dan lain sebagainya itu bukan kompetensi saya. Jadi mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi intinya adalah kalau masalah nama, seperti contoh ya, saya punya tetangga itu Habib di Ciawi, Habib Ali Al-Jufri namanya. Berapa waktu yang lalu anak bungsunya itu lahir.
Namanya itu Giovanni. Artinya, saya tanya sama Pak Ali ini, loh Pak, kok dinamakan Giovanni toh Pak? Loh, bagus Mas. Padahal setahu saya, Giovanni itu Yohanes, setahu saya. Nah, ini masalah nama. Seperti misalnya kalau sampean ngomong Daud ke orang Inggris, ya nggak tahu. Kalau David mungkin tahu. Nah, jadi masalah-masalah nama gitu, terminologi, epistemologi, itu bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ada disiplin ilmunya sendiri. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau misalnya ini jadi perdebatan, ya sudahlah, kita positif aja. Copyright kan selesai. Itu yang sedang diusahakan Pak sekarang. Maksudnya sebenarnya begini, yang coba dilakukan ada kan LAI sudah mulai ada pergantian ya Pak dosen ya, Prof Oreo ya, kalau tidak salah ya. Ada sedikit perubahan-perubahan di LAI begitu. Tapi saya belum melihat yang terjemahan yang revisian yang ini, yang terjemahan baru ini. Misalnya, ini misalnya lo ya, misalnya kita usul sama MUI untuk membuat copyright. Jangan menggunakan kata Allah, Rasul, bla 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 bla. Di copyright kan, saya yakin penggunaan kata-kata itu di dalam kitab lain selain Muslim pasti dilarang. Nah kalau sekarang kita melarang, dasar hukumnya nggak ada. Apa yang bertengkar kan begitu. Gini. Ini juga jangan salah paham juga nih Pak Didit ya. Sebenarnya begini Pak, saya nggak tahu saudara-saudara saya yang lain ya. Kalau saya pribadi itu tidak akan pernah mempermasalahkan kalau tidak ada kengototan dalam menjelaskan. Contohnya gini kan saya bilang nih, teman Kristen saya memaksakan kepada saya bahwa saya harus menerima mereka ketika mengatakan Yesus itu adalah Allah gitu loh. Nah, saya bilang tidak bisa saudaraku. Allah itu adalah nama sembahan, bukan gelar. Kalau kalian mau bilang Yesus itu gelar, ya Yesus itu ilah menurut kalian. Artinya saya pribadi tidak mempermasalahkan bahasa Arab yang digunakan dalam agama Kristen, karena bahasa Arab tidak punya agama, bukan milik orang Arab juga. Bahkan di abad ke-10 sampai abad 12 bahasa Arab itu mendominasi untuk menjadi bahasa akademis sebelum akhirnya bahasa Yunani yang dipakai. Dari abad ke-9 sampai abad ke-10 itu. Sedikit pendapat saya Uni. Kalau tadi Uni memberi pendapat, saya memberi pendapat secara pribadi. Jadi tujuan-tujuan mengganti nama Allah itu hanya untuk misionaris. Nah ini yang harus kita hentikan. Semula saya tidak peduli dengan offline, karena sudah menggunakan nama Allah untuk misionaris pemurtatan. Saya turun tangan secara pribadi. Itu yang harus kita hentikan. Ya bukan hanya sekedar itu sih Ustadz, seluruhannya kalau seandainya penggunaan kata Allah tidak sesuai dengan makna aslinya, kita tidak sepakati itu. Karena itu, ya saya sudah kasih contoh kan sama Pak Didi tadi. Nama saya Rifa, tiba-tiba kalian punya anjing, kalian kasih namanya Rifa. Gitu. Jadi, apa ya, letakkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Kalau secara akademisnya begitu, ya sudah begitu saja. Bukan berarti saya pribadi sebagai muslimah, saya bukan orang Arab ya, tapi Al-Quran saya berbahasa Arab. Jangankan saya orang Minang asli misalnya. Pakai bahasa Minang, Yesus itu dikasih nama panggilan Minang juga nggak masalah. Bible itu sebenarnya saya sendiri orang yang tidak pernah melarang itu Bible itu diterjemahkan bahasa Minang. Cuma saya khawatir kalau nanti kalian terjemahkan bahasa Bible itu ke dalam bahasa Minang, itu pelecehan kepada kalian gitu. Apa? Yesus jadi Yesus nanti. Saya khawatirnya itu. Jadi olo-oloan nanti. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Minang, padahal di Minang itu artinya misalnya